Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pembelajaran kita dilanjutkan dengan materi vektor, yang mana vektor dibagi dua yaitu vektor di R2 dan vektor di R3. Vektor di R2 kan sudah dibahas, kita masuk ke vektor di R3. Nah, vektor di R3 atau vektor di ruang ini bisa diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama disebut koplanar, yang kedua disebut kolinear. Koplanar itu artinya dua atau lebih vektor terletak pada bidang yang sama. Sedangkan kolinear itu dua atau lebih vektor terletak pada garis yang sama. Jadi yang satu bidang, yang satu garis. Nah, gambar 3.18 ini bisa dibaca penjelasannya pada gambar di samping. Silahkan dibaca dulu. Nah, jadi intinya kalau vektor di R3 itu ada 3 variabel yang kita gunakan, yaitu I, J, dan K. Berbeda dengan R2. Nah, sekarang perhatikan contoh pembuktian kolinear suatu vektor. Diketahui titik A 1, 2, 3, titik B 2, 4, 6, dan titik C 5, 10, 15. Buktikan bahwa AB dan C segaris dan tentukan nilai AB banding BC. Penyelesaiannya, kita tuliskan vektor A dalam bentuk vektor kolom. Vektor A 1, 2, 3, vektor B 2, 4, 6, dan vektor C 5, 10, 15. Kita cari vektor AB dan vektor BC. Vektor AB itu didapat dari vektor B dikurang vektor A, seperti yang sudah kita pernah bahas di vektor di R2. Kemudian vektor BC itu didapat dari vektor C kurang vektor B. Kemudian substitusikan nilai masing-masing vektor, lalu cari hasilnya. Nah, di sini yang didapat vektor B kurang vektor A. Vektor B itu 2, 4, 6, vektor A 1, 2, 3. Jadi 2 kurang 1, 1, 4 kurang 2, 2, 6 kurang 3, 3. Jadi vektor AB sama dengan 1, 2, 3. Kemudian untuk vektor BC itu dari vektor C kurang vektor B. Vektor C 5, 10, 15 dikurang vektor B 2, 4, 6. 5 kurang 2, 3, 10 kurang 4, 6, 15 kurang 6, 9. Jadi diperoleh vektor BC sama dengan 3, 6, 9. Nah, dari hasil ini terlihat bahwa vektor BC itu sama dengan 3 kali vektor AB. Hal ini berarti bahwa vektor AB dan C segaris atau dia kolinear. Dan untuk perbandingannya, AB banding BC sama dengan 1 berbanding 3. Ya, demikian. Nah, kemudian lanjut ke panjang vektor, vektor satuan, dan vektor posisi. Yang pertama, besar atau panjang vektor dulu. Nah, jika vektor R sama dengan Rx, Ry, Rz, maka panjang vektor R itu adalah sama dengan, dinotasikan dengan 2 garis kiri kanan seperti biasa ya, yaitu jarak antara titik O ke titik yang berkoordinat dengan Rx, Ry, dan Rz, atau bisa dituliskan seperti di atas. Jadi panjang vektor bisa dinotasikan sebagai berikut, yaitu panjang vektor sama dengan akar dari Rx pangkat 2 ditambah Ry pangkat 2 tambah Rz pangkat 2. Atau jika ada dua vektor, misalkan vektor P dan vektor Q. Kalau vektor P X1, Y1, Z1 dan vektor Q X2, Y2, Z2, berarti vektor PQ itu kan mewakili vektor Q kurang P. Maka tinggal disubstitusikan, berarti vektor PQ itu mewakili vektor X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, dan Z2 kurang Z1. Jadi jarak antara P dan Q adalah panjang vektor PQ, atau besar vektor PQ sama dengan akar dari X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat ditambah Z2 kurang Z1 kuadrat. Nah, sekarang perhatikan contoh 24, menghitung panjang vektor. Nah, ini ada 2 nomor. Nomor pertama ini sesuai dengan rumus yang pertama, yang kedua sesuai dengan rumus yang kedua. Ini hitunglah panjang vektor di bawah ini. Yang
Yang pertama vektor R 112 dan vektor PQ dengan P001 dan Q112. Nah, penyelesaiannya besar vektor R tinggal kita substitusikan seperti rumus yang pertama. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan akar 6. Jadi besar vektor R sama dengan akar 6. Kemudian yang kedua, vektor PQ, substitusikan nilainya jadi akar dari 1 kurang 0 kuadrat tambah 1 kurang 0 kuadrat ditambah 2 kurang 1 kuadrat. Hasilnya akar 3. Ya, jelas ya? Nah, selanjutnya untuk vektor satuan. Vektor satuan itu berarti vektor yang panjangnya satu satuan. Kalau untuk R3, vektor satuan pada sumbu X dinotasikan dengan I, vektor satuan pada sumbu Y dinotasikan dengan J, dan vektor satuan pada sumbu Z dinotasikan dengan K. Selanjutnya bisa dibaca ya, ini penjelasan dari gambar 3.19. Nah, jadi jika vektor A dengan panjang vektor ini tidak sama dengan 0, maka vektor satuannya didapat dari vektor A bagi panjang vektor A. Nah, selanjutnya ini ada contoh 25 ini. Menentukan vektor satuan. Tentukan vektor satuan dari vektor A 2, 1, 4. Nah, caranya vektor A kita cari dulu besar vektornya. Itu dengan cara kita pakai tanda akar dari 2 kuadrat tambah 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat, hasilnya akar 21. Nah, vektor satuannya berarti vektor A dibagi dengan panjang vektor A. Jadi 2 per akar 21, 1 per akar 21, dan 4 per akar 21. Itu merupakan vektor satuan dari vektor A tersebut. Bisa dipahami ya? Nah, yang terakhir vektor posisi. Jadi suatu vektor A yang titik awalnya O, 0, 0, 0 dan titik ujungnya A, A1, A2, A3, itu disebut vektor posisi dari titik A. Jadi bisa ditulis vektor A, A1, A2, A3 dalam bentuk vektor kolom, di mana A1, A2, dan A3 ini merupakan komponen-komponen dari vektor posisi A. Nah, sekarang perhatikan contoh 26, ini tentang persamaan vektor suatu garis. Titik A dan B mempunyai koordinat min 5, 3, 4 dan min 2, 9, 1. Garis vektor AB memotong bidang datar XY di titik C. Nah, yang mau kita cari ini tentukan koordinat titik C. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita tulis dalam bentuk vektor kolom untuk vektor A dan B. Vektor A min 5, 3, 4 dan B min 2, 9, 1. Nah, vektor AB itu kan diperoleh dari vektor B dikurang vektor A, substitusikan nilainya. Jadi vektor B min 2, 9, 1 dikurangi dengan vektor A min 5, 3, 4. Itu hasilnya 3, 6, minus 3, atau bisa kita ganti bentuknya dengan vektor AB sama dengan 3 kali 1, 2, minus 1. Nah, 1, 2, minus 1 ini kita ambil sebagai arah vektor AB. Dengan vektor posisinya kita ambil dari koordinat A, yaitu minus 5, 3, dan 4. Maka persamaan vektor untuk garis AB ditentukan oleh, nah ingat ini persamaan vektor kemarin, vektor R sama dengan vektor A ditambah T dikali vektor P. Jadi tinggal kita substitusikan berdasarkan yang kita dapat. Ini vektor A sama dengan minus 5, 3, 4 ditambah dengan T dikali dengan 1, 2, minus 1. Ini merupakan arah vektor atau P. Jadi vektor R atau persamaannya jadi minus 5 tambah T kali 1 kan T. Jadi minus 5 tambah T. Kemudian 3 tambah T kali 2 kan 2T. Jadi 3 tambah 2T. Kemudian 4 tambah T kali minus 1 sama dengan minus T. Jadi 4 tambah minus T atau 4 kurang T. Nah, selanjutnya karena vektor AB ini garisnya memotong di bidang datar XY, berarti Z-nya sama dengan 0.
Nah, ini berarti kita ambil nilai Z-nya, ini yang di sebelah bawah. Z sama dengan 4 kurang T. Z-nya sama dengan 0, sama dengan 4 kurang T. Jadi T kita dapat itu hasilnya adalah 4. Kemudian kita substitusikan nilai T ini ke persamaan R yang tadi, atau persamaan C. Minus 5 tambah TT ini diganti dengan 4, berarti minus 5 tambah 4 sama dengan minus 1. Kemudian 3 tambah 2T, 2 kali 4 8, berarti 3 tambah 8 11. Nah, kemudian 4 kurang T, T nya 4, berarti 4 kurang 4 itu 0. Nah, diperoleh koordinat C adalah minus 1 11 0. Bisa dipahami ya? Ya, selesai untuk materi hari ini. Kita lanjut latihan soal. Oke, selamat bekerja, semoga sukses. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Pengumpulan tugas tanggal 21 hari Senin 2020, filenya dalam bentuk PDF. Kirim ke WA saya, Japri saja ya. Ya, terakhir jangan lupa subscribe channel ini karena pembelajaran berikutnya akan tetap saya upload ke link ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.